Para sahabat yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kelima ini tentang teori bilangan. Kita khusus bahas bab tentang kekongruenan. Kita mulai dari definisi dulu, definisi 5.1 yang mengatakan bahwa jika A, B, M itu untuk M-nya bilangan positif ya, bilangan bulat positif, A dikatakan kongruen B modulo M, atau ditulisnya ini kekongruenannya ditulisnya A kongruennya itu sama dengannya 3 kali kongruen B modulo M jika dan hanya jika M itu membagi dari A kurang B. Nah, inilah definisi dari kekongruenan. Sekarang kita coba melihat contoh-contohnya. Misalnya contohnya kita bisa tulis misalnya 5 itu kongruen 1 modulo misalnya 4 ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya kurang 4 itu pasti bisa membagi 5 kurang 1. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, berikutnya kita masuk ke teorema 5.1 yang mengatakan bahwa A kongruen B modulo M. Nah, yang mengatakan bahwa A kongruen B modulo M jika dan hanya jika dan hanya jika ya, terdapat K ya, elemen bilangan bulat ya, sedemikian sehingga kita bisa tulis A itu sama dengan MK tambah B ya. Nah, jadi diulangi, teorema 5.1 mengatakan bahwa A dikatakan kongruen dengan B jika dan modulo M jika dan hanya jika terdapat K bilangan bulat positif ya, sedemikian sehingga A itu sama dengan MK tambah B. Nah, untuk membuktikan itu kita bisa buktikan menggunakan definisi ya, karena ini ada jika dan hanya jika, maka dua pembuktiannya ya, ke arah kanan nanti dan ke arah kiri. Nah, kita diketahui misalnya A itu kongruen B modulo M. Menurut definisi tadi, definisi 5.1, maka kita bisa tulis A itu membagi M itu membagi A kurang B. Nah, menurut teori keterbagian, jadi A kurang B itu bisa dinyatakan menjadi misalnya MK. Nah, dengan demikian kita bisa tulis bentuk ini menjadi A sama dengan MK tambah B. Ya, jadi pembuktiannya terbukti ke arah kanannya ya, A sama dengan MK tambah B. Untuk ke arah kirinya sama langkahnya, kita mulai dari A sama dengan MK tambah B,
kemudian kita masing-masing kurang B, dia akan menjadi A kurang B sama dengan MK. Dengan demikian M itu membagi A kurang B. Nah, ini jadi terbukti menurut keterbagian pasti A kurang B itu dibagi oleh M. Dengan demikian A itu kongruen B modulo M. Inilah teorema yang kita bisa gunakan nanti dalam penyelesaian soal-soal tentang kekongruenan. Nah, kita masuk ke definisi berikutnya, definisi tentang kekongruenan. Ya, ini mengatakan bahwa kita tulis sebagai definisi 5.2 jika A kongruen R modulo M, nah, di mana R-nya lebih besar sama dengan 0, R disebut residu dari A modulo M. Untuk R-nya lebih besar sama dengan 0, ini lebih kecil dari M, maka R itu disebut residu. Ya, residu ini bahasa lainnya adalah atau sisa dari A dibagi oleh M dibagi M, dan himpunan misalnya 0, 1, 2 sampai ya, M kurang 1 itu disebut dengan himpunan residu. Nah, inilah tentang kekongruenan, kita bisa manfaatkan nanti dalam menentukan sisa. Jadi proses penggunaannya banyak sekali. Untuk menentukan sisa, kita bisa tulis dalam modulo. Misalnya kita diminta untuk misalnya menentukan berapakah pembagian 5.241 misalnya sisanya dibagi 3 misalnya. Kita bisa menentukan dalam bentuk kekongruenan sisanya itu harus lebih kecil daripada 3 sesuai definisi tadi. Kita bagi misalnya 5.241 kita bisa bagi 3. Ini bisa 1, 3, ya 22. Nanti kita tulis 7, 21. Kemudian 14, 4, 12, ya 21, 7. Nah, jadi sisanya 0 karena kita bisa tulis bahwa 541 itu 5241 kongruen dengan 0 modulo 3. Ya, jadi residunya itu sama dengan 0 atau sisa pembagiannya. Kita bisa gunakan juga untuk bilangan berpangkat nanti definisi ini untuk menentukan sisa dari pembagian bilangan. Ya. Nah, masih banyak teorema yang lain untuk kekongruenan ini bisa kita bahas nanti pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.